refresh your mind and soul. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam Refresh Your Mind and Soul. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong kami untuk mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini secara tidak langsung Paulus mau mengatakan bahwa Paulus tidak pernah ingin jika dia datang kepada jemaat atau kepada umat Allah yang dia layani, dia datang di dalam keadaan duka cita. Paulus berusaha untuk menghindari hal itu. Dia selalu berusaha agar saat dia ada di tengah-tengah jemaat dapat tetap melihat dia ada di dalam keadaan sukacita. Padahal kalau kita mau melihat kondisi Paulus selama dia memberitakan Injil, wajar sebenarnya bagi Paulus untuk dia berduka cita, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Kalau kita melihat penderitaan yang Rasul Paulus dapatkan waktu dia memberitakan Injil, pasti kita bisa membayangkan tidak mungkin orang akan kuat menghadapinya. Di penjara, kemudian disiksa, karam kapal, kemudian harus menghadapi para nabi-nabi palsu, harus menghadapi kuasa gelap, belum lagi dia harus berpuasa secara terpaksa. Inilah yang sebenarnya hal yang wajar untuk Paulus berduka cita. Tetapi dia menghindari hal itu. Kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Sukacita itu sangatlah penting di dalam kehidupan kita orang percaya. Itu sebabnya di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apa itu sukacita? Apakah kita nggak boleh bersedih? Apakah kita harus selalu tertawa tiap hari? Apakah kita harus selalu kelihatan tersenyum? Bukan itu. Sukacita yang dimaksud oleh Paulus adalah yang keluar dari hati kita yang terdalam. Hati yang bagaimana? Hati yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat yang ke-6, Paulus mengatakan kepada kita, bersukacitalah dan berdoalah dalam pengucapan syukur. Sukacita adalah mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata sukacita itu mampu menguatkan orang lain. Itu sebabnya Paulus menyuruh kita tetap bersukacita. Dengan kata lain, pengucapan syukur itu mampu membuat orang lain juga mengucap syukur. Ada kuasa di balik sukacita. Ada kuasa dari hati yang penuh pengucapan syukur. Bahwa orang lain mampu kita kuatkan untuk dia bisa bertahan. Dan bahkan dia mampu mengucap syukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Orang yang mampu mengucap syukur, maka mereka akan mampu menunggu waktu Tuhan agar pertolongan dan segala yang baik yang Tuhan kerjakan itu dinyatakan dan tergenapi dalam hidupnya. Ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Itu sebabnya dibutuhkan hati yang penuh pengucapan syukur atau hati yang dilimpahi dengan sukacita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang engkau hadapi hari ini, apapun yang kita hadapi hari ini, mari tetaplah bersukacita. Tetaplah hatimu mengucap syukur atas segala apa yang telah kita hadapi, yang kita alami. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Dia selalu merancangkan yang baik. Dan senantiasa di balik hujan pasti ada pelangi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah. Karena sukacita kita itu mampu untuk menguatkan orang lain. Dengan demikian, maka setiap anak Tuhan akan mampu melihat kebaikan, pertolongan, kasih setia Tuhan tergenapi di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Tolong kami Bapa untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan dan tidak membiarkan duka cita meliputi hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.